Dalam pengembalian hutang, apakah harus dikembalikan sesuai dengan hutangnya atau boleh dengan nilainya? Jadi begini, menurut aturan fikih bahwa yang namanya hutang itu ya harus dikembalikan sesuai dengan hutangnya. Kalau hutangnya uang ya harus dikembalikan uang. Kalau hutangnya emas, ya harus dikembalikan emas. Kalau hutangnya barang, ya tentu harus dikembalikan barang. Jadi tidak boleh dikembalikan dengan harganya atau nilainya. Satu misal begini, saya hutang kepada si A 1 kilogram telur, begitu. Maka saya ketika mengembalikan, ya harus telur 1 kilogram, walaupun di situ terjadi perubahan harga. Karena saya hutangnya telur 1 kilogram, maka mengembalikannya juga telur 1 kilogram, walaupun terjadi perubahan harga. Misalnya ketika saya hutang itu dulu 1 kilogram telur harganya 20.000. Nah, ketika saya mengembalikan harga 1 kilogram telur itu harganya 25.000. Jadi tentu dalam hal ini ada pihak yang dirugikan, ya, yang hutangnya 20.000 itu ternyata waktu mengembalikan harga telurnya 25.000. Ya itu memang resiko yang harus ditanggung. Begitu. Demikian juga ketika orang itu hutang emas, ya sama. Jadi kalau hutang emas ya harus mengembalikan emas 1 gram maka harus dikembalikan 1 gram. Hutang emas 2 gram harus dikembalikan 2 gram. Begitu juga uang. Ya. Kalau misalnya saya hutang uang, ya nanti mengembalikannya juga uang. Ya. Walaupun nilai uang itu sudah mengalami perubahan. Nah, contohnya begini. Saya hutang uang kepada si A di tahun 2012. Itu sebesar 100.000. Kemudian saya baru bisa membayar hutang itu di tahun 2022. Maka saya membayarnya juga 100.000. Walaupun dalam rentang 10 tahun ini, uang 100.000 ini sudah mengalami perubahan nilai. Jadi dulu tahun 2012, uang 100.000 itu kalau dibelikan beras, itu dapat 20 kilogram. Tapi tahun 2022, uang 100.000 itu kalau dibelikan beras, itu dapat 10 kilogram. Nah, jadi di sini, terjadi perubahan nilai. Jadi tahun 2012, itu uang 100.000 itu dapat beras berapa? Itu tadi, dapat beras 20 kilogram. Sementara di tahun 2022 uang 10.000 itu uang 100.000 itu dapat beras 10 kg. Ya saya bayarnya tetap 100.000. Nah, jadi kalau ukurannya itu nilainya uang itu, ya orang yang menghutangi dalam hal ini si A tentu dirugikan. Karena dia mendapat uang 100.000, sementara kalau dibelikan beras hanya dapat 10 kg. Padahal dulu 2012 100.000 itu dapat 20 kg. Jadi ini memang problem dalam hutang piutang. Ya, apalagi yang dihutang piutangkan itu benda-benda ribawi. Jadi benda-benda ribawi itu benda yang berpotensi harganya naik turun. Sehingga tentu ada hal-hal atau ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, tentu di sini harus ada solusi. Agar ada pihak-pihak ini tidak dirugikan, tentu solusinya ya solusi secara kekeluargaan. Ya. Jadi saya yang berhutang, ya hutang 100.000 tadi, mestinya harus tahu diri lah. Tahu diri itu maksudnya begini, uang 100.000 sekarang ini loh, itu baru dapat 10 kg beras, sementara 10 tahun yang lalu itu dapat 20 kg beras. Maka alangkah lebih baiknya saya yang hutang itu ketika dalam mengembalikan itu ada tambahan.
Dan tambahan ini sifatnya tidak ada perjanjian, yaitu murni muncul dari inisiatif saya sendiri. Dan itu diniati sebagai sodakoh. Itu mungkin jalan keluarnya seperti itu, biar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa sebaik-baik orang yang hutang itu adalah yang paling baik dalam pengembaliannya. Ya, paling baik dalam pengembaliannya itu tentu salah satu diantaranya adalah bisa melihat kondisi perubahan nilai tadi. Jadi kalau saya tetap bayar 100.000, tentu yang menghutangi si A ini masih rugi. Karena dulu 100.000 itu dapat 20 kg. Nah, makanya sebaik-baiknya orang yang hutang, ya, itu yang paling baik dalam pengembalian. Dalam pengembalian itu bisa tepat waktu atau mungkin ada tambahan, yang tambahan itu bukan merupakan perjanjian di dalam akad. Jadi ini memang problem, permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang itu hutang kemudian rentang waktunya itu terlalu jauh, sementara ini terjadi perubahan harga, perubahan nilai. Maka ini tentu solusinya adalah dengan cara kekeluargaan. Pihak yang hutang harus tahu diri, alangkah lebih baiknya dalam pengembalian itu ada tambahan. Dan itu diniati sebagai bentuk sedekah. Insya Allah problem-problem seperti itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.